Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 30 Desember 2021, berjudul Kita Duduk Bersama Kristus di Atas Takhtanya. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kita duduk bersama Kristus di atas tahtanya, sebagai persiapan untuk menerima warisan kita dan membuat kemajuan yang tetap dengan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, persyaratan agar kita bisa duduk bersama Kristus di atas tahtanya, bila mana kita selalu hidup berserah setiap hari kepada Yesus guna mendapatkan kekuatan surgawi, sampai akhirnya kita benar-benar memiliki kuasa dan diangkat menjadi alat dari tangan Allah di dalam kota Allah. Oleh menyerahkan kehendakmu kepada Kristus, hidupmu akan terlindung bersama Kristus dalam Allah dan bersekutu dengan kuasa yang adalah di atas segala pemerintah dan kuasa. Engkau akan mempunyai kekuatan dari Allah yang akan memegangmu erat-erat kepada kekuatannya, dan terang baru, bahkan terang iman yang hidup, akan mungkin bagimu. Akan ada padamu kuasa, kesungguh-sungguhan, dan kesederhanaan yang akan membuatmu suatu alat yang sudah dikilapkan dalam tangan Allah. Kedua, persyaratan agar kita bisa duduk bersama Kristus di atas tahtanya, bila mana hidup kita tersembunyi bersama Kristus, serta hati dan tindakan kita dijaga agar tidak membuat malu dan yang menghina Tuhan, karena telah melalaikan atau melanggar hukum-Nya. Kasih akan diri sendirilah yang merusak kedamaian kita. Selagi diri kita sendiri hidup, kita senantiasa siap sedia menjaganya dari hal-hal yang membuat malu dan yang menghina. Tetapi jika diri kita sudah mati dan hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, kita tidak akan memasukkan ke dalam hati tindakan melalaikan atau mengabaikan. Kita akan tuli kepada celaan dan cemoohan dan hinaan buta. Ketiga, persyaratan agar kita bisa duduk bersama Kristus di atas tahtanya, bila mana kita mau memikul kuk bersama Kristus, dan mau menjadi juru bicaranya, dan menyatakan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus pada setiap waktu dan di segala tempat selama kita hidup di dunia ini. Setiap orang yang mengindahkan undangannya ini akan memikul kuk bersama Kristus. Kita harus selalu menyatakan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus pada setiap waktu dan di segala tempat. Kemudian Tuhan akan berdiri di samping para juru kabarnya dan akan membuat mereka menjadi juru bicaranya. Dan Ia akan menjadi juru bicara Allah, tidak akan pernah menaruh ke bibir manusianya kata-kata yang tidak akan diucapkan oleh Yang Maha Mulia, surga bila mana berhadapan dengan si iblis. Keempat, persyaratan agar kita bisa duduk bersama Kristus di atas tahtanya, bila mana selama hidup di dunia ini, kita mendapatkan perlindungan dengan kecurahan Roh Kudus, guna pertahanan jiwa kita yang merasa sedih dan menyesal karena berbuat dosa. Kuasa Roh Kudus yang tidak ada bandingnya adalah pertahanan setiap jiwa yang merasa sedih dan menyesal karena berbuat dosa. Tak seorang pun yang dalam penyesalan dalam iman mengklaim perlindungannya akan diizinkan Kristus berlalu di bawah kekuasaan musuh. Juru selamat berada di samping umatnya yang digoda dan dicobai. Bersama Dia tidak ada yang disebut kegagalan, kehilangan, yang tidak mungkin, atau kekalahan. Kita bisa melakukan segala sesuatu melalui Dia yang menguatkan kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.